Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Kiki Rizky. Oke, bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Semoga kalian senantiasa sehat selalu. Oke masku, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana cara untuk mengenali packing silinder di motor Vario 125 atau 150 yang trouble ya masku ya, atau mengenali ciri-cirinya seperti apa dan efeknya ke mesin seperti apa. Oke masku, ini adalah silinder kopnya ya, punyanya Vario 125 yang kena packing silinder bocor. Dan yang satunya ini sebagai pembeda ya, ini adalah silinder kopnya punyanya Vario juga sama, tapi ini kondisi packingnya masih bagus, cuma kendalanya di sekernya yang udah waktunya ganti masku atau beluk masku ya. Bisa kalian cek ya, di dua silinder kopnya ini ada sedikit perbedaan sebenarnya. Kalau kondisi packing silinder yang masih bagus ya, biasanya di silinder kopnya ini enggak terlalu banyak itu ya catnya masku ya, yang saya maksud ini masih bagus ya. Tadi saya lepas juga packing silindernya juga masih bagus ya sebenarnya, cuma ya udah waktunya untuk turun mesin aja. Sedangkan yang satunya ini, nah ini dia kondisi silinder kopnya yang packing silindernya kena, plus efek dari kehabisan air radiator tadi. Jadi catnya ini nempel semuanya di sini, terus bagian silinder kopnya ini juga agak keropos, bolong-bolong akibat kena air radiator sama kena kompresi mesin yang panas ya masku ya. Ini adalah salah satu pembeda ya antara silinder kop yang kena packing silinder bocor dan satunya silinder kop yang masih normal masku. Ini adalah salah satu pembedanya masku ya. Mas, kalau udah kayak gini atau kalau udah kena packing silinder yang bocor, terus cara ngatisannya ini gimana mas? Cara ngatisannya cukup mudah ya mas ya, cukup kalian bersihkan dulu ya. Untuk bekas-bekas catnya ini dibersihkan dulu semuanya sampai bersih ya masku. Nah kalau udah bersih, coba kalian raba sedikit ya, raba sedikit apakah ada ketidakrataan ya atau rata ya. Setelah kalian bersihkan, kalau semisal ada ketidakrataan, ini wajib diratakan dulu masku. Kalau nggak diratakan ya bisa nanti akan tumbuh trouble-trouble yang lain ya, repotnya seperti itu. Nah kalau udah rata, semisal kalian bersihkan terus udah rata ya, udah tinggal pasang aja masku, nggak ada trouble. Kalau misal kalian rasa ini enggak rata ya, mending diratain dulu. Untuk cara ngeratainnya bisa dengan menggunakan kertas amplas ya, yang halus ya, yang di atas 1000 biasanya. Kita amplas di atas kaca biar rata semuanya. Kalau udah rata, langsung aja tinggal pasang, udah beres masku ya. Semisal kalau udah di amplas pakai kaca ya, terus kurang rata ya, mending dibawa ke tukang bubut aja biar nggak ada trouble-trouble atau resiko di kemudian hari masku ya. Jadi tips saya seperti itu. Terus untuk cara yang kedua atau cara yang biasanya saya pakai ya, yang saya pakai dan ini dijamin 100% bisa sembuh total untuk packing silinder yang bocor masku, yang bolak-balik ganti packing silinder tapi tetap aja masih trouble. Biasanya satu paket ya, satu paket untuk silinder bloknya sama silinder kopnya ini. Untuk satu paket biasanya saya bubutkan semuanya, yang blok sama kop ini saya bubut keduanya. Bubutnya enggak terlalu banyak juga sih, cuma sekedar hanya meratakan saja. Kalau udah rata insya Allah udah aman masku ya. Terus untuk packing silinder ya, packing silinder harus wajib pakai yang orsinil. Kalau yang KW, pengalaman pribadi saya baru 7 jam aja udah jebol motornya, karena pakai packing yang silinder kopnya yang KW masku ya. Ini wajib yang ori. Kalau udah pakai yang ori
insya Allah udah aman, nggak ada trouble lagi. Soalnya apa, pakai silinder yang ori ini perbedaannya pada catnya ya Masku ya. Catnya itu lebih bagus ya, lebih tebal juga, lebih tahan panas juga. Kalau semisal ya nggak mentok, nggak ada yang ori ya, bisa kalian pakai yang lama ya, yang orisinil yang lama, tapi wajib dibersihkan dulu semuanya. Dari kayak cat-catnya ini yang kurang rata harus dibersihkan total semuanya ya. Kalau udah bersih total baru kalian sepet pakai sepet packing ya Masku. Ada di online shop ya, banyak juga yang jual sepet packing. Terus kalian sepet, kalian keringkan, cukup satu lapisan aja ya, itu udah kuat banget Masku ya. Tinggal pasang udah beres Masku ya, insya Allah udah nggak trouble lagi. Kalau troublenya cuma di packingnya aja. Kalau semisal ya udah diganti packing Mas, udah dibubut masih aja trouble lah, bisa juga dari ini Masku. Ini sebentar saya inggirkan dulu atau saya sampingkan dulu. Bisa dari komponen satu ini Masku ya. Ada yang tahu? Kalau yang tahu silakan komentar aja di bawah nih Masku ya. Ini namanya termostat Masku ya. Termostat ini berfungsi untuk menjaga kestabilan suhu mesin pada motor. Nah, termostat ini bekerjanya pada saat di atas 80 derajat Celcius suhu mesin ya, atau suhu air radiator, ini dianya akan ngebuka atau nge-bypass ya Masku ya. Kalau misal di bawah 80 derajat dianya gimana Mas? Dianya cuma muter atau nyuplai dari silinder bloknya ya. Ini adalah gambarannya seperti ini. Nah, dianya cuma akan nge-bypass pada bagian atas ini aja. Jadi sirkulasinya belum bisa loss dari radiator masuk ke silinder blok ya, keluar di bagian bawah ini belum bisa Masku ya. Jadi cuma sirkulasi pada bagian atasnya sini aja. Kalau semisal udah panas atau udah suhunya di standar ya, di atas 80 derajat, dianya akan muter ya, muter dari sini, seret, ditarik oleh water pump, dimasukkan ya ke silinder blok, akhirnya keluar ke sini Masku ya. Itu adalah sebagai contoh gambaran, atau rutenya seperti ini, dari atas masuk ke T bypassnya ini, masuk ke silinder kop ya. Ini adalah silinder kopnya, mana tadi? Ini silinder bloknya. Nah, ini dia silinder kopnya, masuk ke silinder kopnya ini ya, masuk ke sini, mendinginkan silinder kop sama silinder blok ya, mendinginkan silinder kop sama silinder blok, terus akhirnya keluar lewat bawah ini oleh selang bawah, langsung dimasukin ke dalam water pump ini, dipompa langsung menuju ke radiator seperti itu Masku. Jadi adalah salah satu fungsi fatal atau salah satu trouble yang fatal kebanyakan di termostat ini. Termostat ini kalau rusak bisa bikin packing silinder bocor juga ya Masku, atau packing silinder jebol, bisa juga dari termostat loh Masku. Soalnya apa? Di packing ini ada batasan ya, atau batasan maksimal ketahanan berapa suhu yang bisa ditahan oleh packingnya ini. Kalau semisal up di atas 100 derajat ya, atau hampir mendekati 150-130, packingnya ini pasti akan jebol, mesin akan overheatnya Masku ya. Jadi penyebabnya salah satunya dari ini. Makanya saya bilang di video-video saya, cek sirkulasi mesin Mas, cek termostat, dan cek apakah ada keluar gelembung. Itu salah satu tips ya untuk mengecek sirkulasi mesin ini normal atau tidak. Mungkin di next video aja ya, kita akan ngebahas tentang sirkulasi di motor Vario 125, 150 PCX atau yang serinya di motor Honda ini Masku ya. Dan bagi kalian ya yang baru saja bergabung dengan channelnya Kiki Rizky, silakan kalian subscribe channelnya Kiki Rizky dan bunyikan notifikasi lonceng
agar kalian nggak ketinggalan info terupdate terbaru seputaran otomotif dari saya Gigi Rizky. Dan tekan like jika kalian suka dengan video ini, dan share ke teman-teman kalian jika video ini sekiranya bermanfaat. Oke Masku ya, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video.